Pernah nggak sih teman-teman merasa uang teman-teman habis gitu aja, padahal baru pertengahan bulan? Atau teman-teman merasa uang yang dimiliki saat ini kurang terus, dan teman-teman nggak tahu kemana aja tuh uang? Untuk membantu teman-teman mengelola keuangan supaya bisa maksimal dan bahkan bisa ditabung serta diinvestasikan, yuk kita berkenalan dengan yang namanya literasi keuangan atau finansial. Apa sih literasi finansial secara keseluruhan? Literasi finansial atau keuangan adalah suatu individu atau seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola, menginvestasi, dan mengatur keuangan secara bijak dan sesuai kebutuhan demi keberlangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Ada 4 jenis tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia versi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pertama, well literate adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Kedua, sufficient literate adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat, dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Ketiga, less literate adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, produk, dan jasa keuangan. Keempat, not literate adalah individu yang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Sehingga, dalam tujuan untuk mencapai tujuan finansial, ada 5 kompetensi dasar nih yang harus dipahami. Yang pertama, earning. Penghasilan mengacu pada membawa pulang uang dari pekerjaan, wirausaha, atau pengembalian berbagai investasi. Kebanyakan individu mendapatkan uang melalui pekerjaan dalam bentuk gaji. Rata-rata karyawan membayar antara 28 hingga 30% dari pendapatan kotor mereka dalam bentuk pajak dan potongan lainnya sebelum menerima pendapatan bersih atau pendapatan yang dibawa pulang. Sangat penting untuk memahami gaji kotor versus bersih dalam gaji. Mahasiswa atau siswa perlu memahami sepenuhnya konsep penghasilan untuk menentukan potensi penghasilan mereka di masa depan sebelum berkomitmen pada spesialisasi tertentu dalam tujuan pendidikan mereka. Dianjurkan bagi semua siswa untuk meluangkan waktu, mengajukan pertanyaan, dan menjelajahi jalur karir sebelum mereka menyatakan jurusan studi yang diinginkan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa seorang siswa tidak boleh mengejar hasratnya ya. Ini untuk membuat siswa membuat rencana untuk potensi penghasilan masa depan setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. Terlepas dari apa tujuan Anda, pendidikan adalah investasi masa depan Anda. Jadi, pastikan Anda puas dengan laba atas investasi ini. Saving and investing. Menabung dan berinvestasi. Berkaitan dengan pemahaman tentang lembaga keuangan dan layanan yang tersedia. Pertama-tama, Anda harus memiliki tabungan dan rekening giro untuk mengelola transaksi keuangan Anda sendiri. Mulailah menabung awal dan bayar diri sendiri terlebih dahulu. Untuk membantu Anda memahami konsep bahwa uang yang ditabung tumbuh dari waktu ke waktu yang juga mengarahkan Anda untuk mengeksplorasi investasi jangka panjang untuk perencanaan pensiun atau investasi lain. Yang ketiga, spending.
Pengeluaran mungkin merupakan konsep yang paling penting karena merupakan cerminan pribadi dari nilai-nilai Anda, gaya hidup, dan perilaku keuangan Anda. Membedakan antara kebutuhan dan keinginan adalah konsep dasar pengendalian pengeluaran. Penganggaran adalah alat yang paling kuat dan penuh dampak yang dapat Anda adopsi untuk mengontrol pengeluaran untuk memungkinkan tabungan dan investasi. Lalu yang keempat ada borrowing. Borrowing atau meminjam adalah memperoleh utang untuk menciptakan aset. Sebagian besar siswa harus meminjam pinjaman siswa untuk membiayai tujuan pendidikan mereka dan dengan rencana keuangan untuk pembayaran kembali. Mereka dapat mengubah investasi ini dalam pendidikan mereka untuk keuntungan mereka. Pinjaman untuk membeli rumah adalah bentuk lain dari meminjam atau memperoleh utang untuk menciptakan aset. Pinjaman bisnis untuk menciptakan peluang wirausaha atau membangun bisnis, dan investasi real estate juga merupakan contoh yang baik tentang bagaimana uang pinjaman dapat diubah menjadi aset dan akumulasi kekayaan. Kemudian ada protecting atau melindungi. Melindungi berkaitan dengan asuransi, pencurian ID, dan perencanaan pensiun. Idenya adalah tetap terlindungi di semua tingkatan dalam hidup Anda, pada tingkatan pribadi, kesehatan, dan sosial. Anda perlu memahami manajemen resiko, perlindungan asuransi, perlindungan pencurian identitas, dan penipuan untuk menguasai perlindungan keuangan pribadi dan keluarga. Kemudian, conclusion. Kenapa individu harus memiliki skill literasi finansial? Tentu saja, agar mereka mampu mengetahui lembaga jasa keuangan, beserta produk dan jasa keuangannya. Dengan memiliki skill literasi finansial, individu akan mampu menyusun laporan keuangan dari pemasukan dan pengeluaran secara efektif dan efisien. Membantu dalam membuat keputusan yang baik dengan cara menginvestasikan uangnya. Kemudian, agar mengetahui dan memahami harga kebutuhan pokok di pasar, harga nilai mata uang, harga emas, harga minyak, dan lain sebagainya. Agar mampu merencanakan anggaran pendapatan dan belanja pribadi secara optimal. Kemudian yang terakhir, dengan memiliki skill literasi finansial, akan mampu bertahan hidup atau survival di tengah kondisi perekonomian yang tiba-tiba melemah dan tidak menentu seperti sekarang ini. Ada beberapa kutipan yang perlu teman-teman ingat dalam mengolah finansial. Mendapatkan uang seperti menggali dengan jarum, menghasilkan uang seperti meresap ke pasir. Bukan seberapa banyak kita menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan. Mari giatkan literasi finansial supaya kita dapat mencapai financial freedom. Terima kasih.